menarik untuk dikulik ya kiprahnya Mas Ashab ini bersama dengan Chicken Indonesianya. Nah, yang pertama, tak kenal maka kata sayang. Siapa Mas Ashab Al-Kafi ini? Oke, halo Mbak Yan, thank you banget sebelumnya udah mau ngeliput kita. Happy banget bisa sharing-sharing bareng teman-teman peternak ya di medianya Poultry Indonesia. Mungkin sebelumnya perkenalkan dulu, aku Ashab Al-Kafi, biasa dipanggil Ashab. Sebenarnya kita peternak juga gitu ya, peternak muda gitu. Terus kita starting ternak tuh dari umur waktu 17 tahun ya. Jadi waktu masih kuliah kita ternak ayam. Sambil kuliah kan kuliah juga di Malang, terus ternaknya di Klaten pada saat itu. Jadi bolak-balik naik bis gitu ya. Terus tidur di kandang, ngobrol sama peternak gitu. Itu jadi sih awal ceritanya kita memulai chicken gitu sih. Terus kalau domisili sih sebenarnya karena bisnis kita most likely di Jawa Tengah, jadi aku bolak-balik nih dari Jawa Tengah ke Jakarta gitu ya. Kadang-kadang juga visit sampai Kalimantan, sampai Sulawesi gitu sih. Nah, menarik tadi dari umur 17 tahun ya. Tapi apakah memang background peternakan atau seperti apa akhirnya terjun jadi peternak itu? Background ya, karena kebetulan kan aku first time founder ya, jadi benar-benar kayak baru banget memulai karirnya ini ya jadi peternak gitu. Jadi belum ada pengalaman sama sekali kerja di mana atau gimana gitu. Jadi kalau kuliah sih sebenarnya agriculture. Jadi kuliahnya tuh pertanian gitu ya. Cuma memang pada saat itu aku memang pengen punya bisnis di sektor pertanian karena ngelihat nih karena punya aim pribadi gitu ya, pengen kasih dampak yang luas, food security gitu ya, ketahanan pangan. Nah cuma memang di pertanian tuh kita cukup heavy gitu ya. Jadi kalau kita pengen bisnis tuh modalnya besar, lahannya juga harus luas. Nggak mungkin kan nih buat mahasiswa untuk bisa memulai di let's say perkebunan kayak kopi, sawit gitu. Akhirnya kita pelajarin lebih luas lagi kan. Ada peternakan, perikanan. Itu saya riset mungkin lebih dari 50 komoditi tuh, bis modalnya saya catat semua gitu. Terus memang akhirnya ngelihat wah ayam nih potensi besar banget. Dan banyak banget problemnya. Problem utamanya sebenarnya ngelihat dari indeks konsumsi per kapitanya. Itu rendah banget, cuma 7 kilo per kapita. Sedangkan negara Asia lainnya tuh kayak Malaysia itu udah sampai 40 kilo lebih gitu. Jadi kita tuh tertinggal banget proteinnya gitu sih. Jadi wah ini there is room to grow gitu ya, untuk akhirnya kita bisa kasih market access protein itu lebih luas lagi, lebih kasih impact juga buat peternak. Dan dari segi budidayanya itu masih belum maksimal di Indonesia. Itu salah satu yang menyebabkan indeks konsumsi itu rendah juga gitu sih. That's why kita milih ayam, akhirnya bikin kandang lah gitu, bikin kandang seadanya. Terus modalnya juga crowdfunding kan dari family and friends gitu sih. Dan sebelum itu sebenarnya kita juga memulainya dari bikin proposal ke kampus. Jadi kita bikin proposal, dimodalin sama kampus tuh cuma 3 juta. 3 juta, terus kayak teman-teman tuh ngetawain gimana mau bikin bisnis besar, idenya besar banget, mau bantu ribuan peternak, cuma modal 3 juta gitu. Jadi mereka kayak pesimis gitu kan, tapi ternyata bisa gitu. Jadi dari 3 juta itu aku bikin prototipe yang lebih bagus lagi. Jadi 3 juta ini buat bayar desainer gitu, bikin prototipe yang lebih bagus lagi, ngajuin ke pendanaan yang lebih gede. Waktu itu dapat 30 juta sampai 300 juta itu hibah gitu. Jadi kayak dukungan dari kampus dan pemerintah buat mahasiswa yang pengen punya ide gitu. Sambil kita crowdfunding dari family and friends, bikin kandang, berkembang gitu sih. Terus akhirnya bikin kandang tuh sampai situ kita tuh cukup berhasil, performance-nya bagus banget. Jadi setahun tuh balik modal. Mas tertarik untuk membahas, saya sempat melihat salah satu teknologi yang dimiliki oleh Chicken adalah Chicken Touch. Ini seperti apa sih? Oke, jadi teknologi kita fokusnya untuk membuat ayamnya tuh nyaman, gitu, sesimpel itu. Nyaman artinya semua variabel di dalam kandang itu tuh terukur secara presisi, mulai dari suhu, kelembapan, oksigen, dan nggak cuma mereka monitor gitu, tapi mereka bisa terkontrol secara otomatis juga karena ada AI di situ juga gitu di aplikasinya. Gitu, sehingga di situ impact-nya adalah peternak itu akan bisa membuat ayamnya nyaman
Dan ketika ayamnya nyaman, ayamnya sehat. Dan ketika ayam sehat, konversi pakan jadi dagingnya akan lebih efisien juga, gitu. Dan di situ akhirnya pendapatan peternak bisa meningkat, gitu. Bisa meningkat karena tadi teknologi, gitu. Ada banyak variabel juga kan, mulai dari procurement strateginya. Kita bisa, oke, peternak kita kumpulin semua, beli pakan bareng, akhirnya bisa lebih murah gitu. Karena ada kepastian dari ekosistem ini nih, gitu. Itu bisa nge-solve juga problemnya feed mill juga kan, karena mereka butuh market access gitu. Dengan kita bisa kumpulin jadi satu, kita bisa beli pakan murah, ada efisiensi lagi, ya kan. Terus juga dari financing juga tadi, karena ada financing access, mereka dari credit scoring mereka bisa lebih ada akses gitu ya, akhirnya bisa beli pakan lebih murah lagi karena kita beli cash gitu. Itu sih bedanya mungkin Chicken dengan kemitraan-kemitraan existing yang ada di Indonesia gitu sih. Harapannya kita kasih warna baru buat peternak dan masa depan gitu sih. Nah, filosofi Chicken ini sendiri apa, Mas? Filosofi ya, jadi sebenarnya biar gampang, jadi kan visi kita kan simpel kan, kita pengen memodernisasi industri peternakan ayam sebenarnya. Terus yang kedua, kita pengen mendemokratisasi protein ekses, karena kita ngelihat tadi indeks konsumsi rendah, protein itu nggak adil, sebagian mahal, sebagian murah, kadang-kadang juga nggak adil dalam arti di kandang itu murah tapi di pasar mahal gitu. Jadi memang dua hal itu sih, dari segi budidayanya kita pengen beresin, yang kedua dari segi supply chain-nya. Jadi kita pengen buat lebih transparan gitu. Nah, sebenarnya kenapa Chicken? Sebenarnya supaya gampang diingat aja. Karena kan Chicken kan kayaknya setiap hari diomongin sama ternak. Chicken kan ayam masuk nih ke dalam kandang gitu. Jadi mereka diskusi, kapan Chicken-nya? Ya kan? Terus atau mereka nanya ke PPL, kapan nih Chicken-nya gitu. Terus satu sama lain akhirnya Chicken tuh jadi top of mind gitu. Itu doang sih sebenarnya filosofinya. Filosofinya gitu. dari Chicken. Nah, mengupas lagi tadi modernisasi di sektor perunggasan, apa sih yang dibawa oleh Chicken? Oke. Ada 3 pilar yang kita beresin. Pertama dari segi financing, teknologi. Yang kedua financing, ketiga supply chain. Gitu. Yang tadi teknologi ini efisiensi, financing ini tadi ngebuat akhirnya ada akses pakan modal juga sehingga bisa beli pakan lebih murah gitu ya, bibit lebih murah gitu ya. Terus juga yang terakhir ini market access. Jadi gimana caranya kita bisa langsung connect ini, ya kan, ayamnya peternak tuh sampai ke UMKM atau consumer gitu. Jadi prosesnya itu akan kita buat lebih simplify lagi dan bisa lebih efisien lagi. Iya. Oke, ingin mengupas lebih lanjut lagi dari 3 pilar yang disampaikan oleh Mas Ashab. Yang pertama adalah teknologi. Walaupun tadi sudah sempat dibilang, teknologi seperti apa exactly-nya yang dimiliki oleh Chicken? Oke, jadi sesimpel sebenarnya teknologi itu adalah climate control. Gitu. Climate control yang nantinya bisa connect ke aplikasi. Jadi bisa download juga peternak di Play Store. Udah banyak peternak yang download ya. Jadi gimana caranya kita buat climate control ini atau pengatur iklim kandang gitu ya, itu bisa lebih presisi sesuai dengan kebutuhan ayamnya. Dan di situ nanti ada AI-nya yang kita connect-in gitu. Nah, jadi ketika kita punya satu aplikasi yang udah end to end, mulai dari ngatur suhu, kelembapan, sampai ngatur keuangannya juga bisa, terus juga kita bisa nge-track semua body weight-nya, feed intake-nya, bobotnya semua. Kita input semua di aplikasi. Sesimpel ngerubah peternak yang awalnya pakai kertas, yang nggak tahu kertasnya sekarang di mana gitu ya, menjadi di aplikasi. Nah, ketika di aplikasi ini kan akan lebih advance kan. Jadi mereka akan connect dan dari sini kita akhirnya bisa nge-scoring peternak. Gitu. Nah, ini yang paling penting, ini value-nya gitu. Jadi ketika data peternak masuk ke kita bisa nge-scoring peternak tuh credit risk mereka gimana. Akhirnya apa? Kita bisa connect-in ke financial institution, either itu bank atau fintech gitu ya, microfinance, untuk mereka tuh dapat permodalan. Either itu modalnya untuk mungkin beli pakan atau mungkin buat upgrade kandangnya gitu kan. Jadi dari suatu visibility peternak gitu ya, yang akhirnya itu bisa terlihat, tapi value-nya tuh banyak gitu. Tadi ada financing yang akhirnya bisa di-solve juga. Jadi peternak sekarang kerja sama Chicken tuh bisa dapat potensi modal satu peternak sampai 2 miliar. Sesimpel karena mereka ngisi data peternaknya aja. Dan perform mereka bagus, mereka akan
bisa dapat akses akan funding gitu ya, bisa dibilang kayak gitu. Sekarang kita kerjasama juga sama Kemenkop gitu buat ngasih permodalan ke peternak gitu ya. Nah itu kan bisa dibilang mereka akan kesulitan untuk kasih financing ke peternak ketika mereka nggak punya visibility tadi gitu. Contoh bank misalnya, mereka nggak mau ngasih funding ke peternak gitu karena underlying-nya apa? Kan itu kan sektor non formal kan. That's why di situ dengan ada digitalisasi impact-nya tuh jadi banyak gitu sih. Gitu. Jadi karena kita kasih teknologi akhirnya Chicken bisa supply pakannya, supply bibitnya, supply obatnya, bisa jualin ayamnya gitu. Dan nggak cuma keuntungan buat Chicken ya, tapi justru buat peternaknya karena akhirnya kita semua terekosistem gitu. Gitu sih. Oke, financing sudah terjawab itu di pilar kedua. Ini adalah tantangan terbesar sebetulnya di industri perunggasan ya, adalah supply chain yang mau dibilang rantai kita panjang, yang akhirnya tadi ada gap yang begitu jauh antara farm dan market, dan itu yang akhirnya coba dipotong juga oleh Chicken ya, dengan ada market ini membuat pasarnya seperti itu. Nah, kemana sih didistribusikan yang bermitra dengan Chicken ini? Oke, jadi karena tadi kita dari hulu sampai hilir, jadi kita ayam dari peternak ini kita cari market access-nya. Gitu. Sekarang kita udah nge-serve lebih dari 300 brand ya, either itu fried chicken, catering, manufacturing gitu. Jadi ayam ini kita akan olah, kita pastiin quality-nya, harganya juga kita kasih yang terbaik juga karena udah langsung dari peternak juga kan. Gitu. Dan yang terakhir sebenarnya kita juga sekarang punya brand agregator. Jadi UMKM yang mau berkembang kita tuh invest ke mereka. Gitu. Untuk mereka akhirnya bisa ngembangin cabang-cabangnya. Let's say kita ada portofolio 10 cabang gitu ya. Dalam setahun tuh bisa jadi 600 cabang. Gitu. Itu karena kita support mereka dan kita bantu nih ekspansinya gimana. Jadi kita pastiin ayam peternak tuh dari hulu sampai hilir gitu. Dan kita juga nggak nge-cut middleman sebenarnya. Tapi middleman mungkin kita akan rubah nih, yang sebelumnya mungkin jadi trader yang nggak dapat kepastian penghasilan kan sebenarnya, kadang rugi kadang untung gitu. Tapi ketika kontrak sama kita, mereka bisa jadi reguler kurir kita yang penghasilannya justru malah lebih banyak juga gitu. Jadi mereka punya truk, mereka punya expertise juga kan gitu, misalnya nangkap ayam atau mungkin mereka bisa QC ayam gitu. Mereka akan dapat penghasilan yang lebih, mereka main volume gitu sama kita. Jadi kita sebenarnya nggak ada cut middleman gitu ya. Jadi kita benar-benar pengen perdayain semuanya. Cuma dengan konsep yang lebih rapih aja, tanda kutip ya, lebih rapih gitu. Karena kan kalau ngeliat ya Mbak ya, 5 tahun terakhir industri perunggasan itu sebenarnya banyak banget off-taker atau kemitraan yang gagal gitu. Mungkin 8 dari 10 kemitraan tuh gagal. Gitu. Karena tadi problemnya visibility data, mereka nggak bisa ngepersonifikasi peternak. Gitu ya. Terus juga dari segi procurement-nya mereka nggak punya financing access sehingga harus beli pakannya itu dari beberapa pabrik pakan yang dimana mereka mix aja, yang ngasih mereka modal tuh yang mereka beli gitu ya kan. Padahal sebenarnya kita harus nge-connect-in pakan itu sama peternak tuh yang lebih presisi juga kan. Oke, pakan yang mahal cocoknya sama peternak yang lebih advance gitu ya, atau pakan yang murah juga sama juga gitu, karena nanti akan ada waste di sana. That's why di sini kita dengan ada data gitu ya, kita bisa ngepersonifikasi semua stakeholder gitu. Jadi kita nggak cuma nge-solve peternak aja, tapi dari segi feed mill, hatchery gitu ya, peternak juga gitu. Dari feed mill kita bisa kasih tadi kan financing kan. Jadi kita bisa beli cash upfront gitu. Itu ngebuat akhirnya si feed mill ini bisa fokus ke produksi kan gitu, supaya volume-nya bisa tinggi gitu, load capacity juga tinggi gitu. Dan ada kepastian pembayaran juga karena kita udah menseleksi peternaknya juga dengan data tadi gitu. Jadi dengan mereka pakai aplikasi akhirnya kita kontrak gitu ya. Dari kita kontrak kita kasih supply pakannya, supply bibitnya, terus kita proses ayamnya, kita jual ayamnya langsung ke restoran juga gitu. Sehingga kontraknya harusnya bisa lebih oke juga sih gitu. Nah ini menarik Mas Asap, di background kita ini ada beberapa pointing apa ini sebetulnya? Bisnis yang heavy on operation, yang drivernya kan people kan. Jadi kita harus buat people ini harus benar-benar growing juga. Gitu. Jadi kita harus punya culture di mana culture ini positif. Karena
80% dari tim kita tuh Gen Z di bawah 30, Gen Z dan milenial lah, let's say di bawah 30 tahun gitu, 80%-nya. Nah, that's why di sini kita harus benar-benar kembangin mereka. Gitu. Jadi ada learning center-nya juga gitu ya. Dan mereka harus punya values gitu. Nah, ini dari culture ini sebenarnya harapannya bisa ngembangin mereka ke jalan yang lebih positif gitu. Nah, akhirnya mereka punya tadi ada trustworthy, integritas gitu ya kaitannya. Terus juga loyalty juga. Karena kita punya mimpi yang besar nih gitu. Jadi gimana caranya kita harus terus bahu-membahu gitu sampai ini besar gitu, dan ketika besar juga impact-nya akan ke semuanya gitu, mimpinya akan terhubung gitu, mimpi personal, mimpi perusahaan gitu sih, sampai kita bisa konsisten, bisa tangkas gitu ya, bisa tough gitu ya. Itu sih yang paling penting, karena Gen Z itu atau anak-anak muda gitu ya, secara creativity tuh sangat-sangat gila lah bisa dibilang. Dan kita punya culture tuh yang bukan top down gitu ya. Mungkin kalau company-company existing kan dari atas ke bawah gitu. Kita biarin dari bawah ke atas. Jadi ide itu tuh dari bawah, bukan dari founder gitu. Founder itu ngumpulin ide-ide ini. Dan itu culture-nya terus berkembang gitu. Jadi ide-ide perusahaan tuh akan datang dari bawah ke atas gitu ya. Dan nanti akan kita coba validasi gitu ide-idenya. Jadi kita buat Cikin ini jadi ruang buat explore juga buat teman-teman di Cikin untuk bisa berkembang juga. Jadi nggak cuma kayak jalanin, ya udah kerja aja jalanin sistem, nggak kayak gitu. Kita bikin sistemnya, gitu. Idenya semua dari tim. Saya cuma bantu ngejalanin aja. Baik, berarti kuncinya untuk anak-anak muda yang ingin mengembangkan inovasinya ataupun menjadi part dari perubahan di industri perunggasan, ya tadi mulai dari nol. Kemudian nikmati prosesnya, ya senang dengan prosesnya, dan akhirnya menemukan goalnya dengan segala support system baik keluarga ataupun tim untuk lebih percaya diri lagi dan akhirnya mendapatkan kepercayaan dari investor lainnya ya. Baik, Mas Ashab, terima kasih atas cerita inspiratifnya. Semoga 2025 kita menatap dengan optimis industri perunggasan dengan smart farmer, dengan adaptasi teknologi yang lebih merata lagi, dan untuk meningkatkan konsumsi protein hewani di Indonesia ya tentunya ya. Baik, dan terima kasih juga untuk kru Cikin ataupun food heroes-nya Cikin untuk yang tidak kenal lelah untuk terus berinovasi dan mengkampanyekan untuk konsumsi protein hewani. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Maya. Iya, sehat selalu dan sukses selalu. Cikin,